Pada suatu pagi lebih dari 1000 tahun yang lalu, puluhan kapal dagang perlahan memasuki aliran Sungai Musi. Sebagian datang dari pesisir India membawa kain dan rempah-rempah. Sebagian lainnya berasal dari Tiongkok dengan muatan keramik, sutra, dan barang-barang mewah yang bernilai tinggi. Di antara mereka terdapat pedagang Arab yang telah berbulan-bulan berlayar melintasi Samudra Hindia untuk mencapai pusat perdagangan yang saat itu dianggap sebagai salah satu kota terpenting di Asia Tenggara. Bagi para pelaut tersebut, tujuan mereka bukanlah Jawa, Malaka, atau bahkan Tiongkok. Mereka datang menuju sebuah kerajaan yang namanya dikenal luas di jalur perdagangan dunia, Sriwijaya. Pada abad ke-7 Masehi, Sriwijaya mulai berkembang menjadi kekuatan maritim yang menguasai salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia. Lokasinya yang strategis memungkinkan kerajaan ini mengontrol lalu lintas kapal yang melintasi Selat Malaka, penghubung utama antara India dan Tiongkok. Siapapun yang ingin berdagang di kawasan tersebut hampir pasti harus berurusan dengan Sriwijaya. Setiap kapal yang singgah membawa keuntungan. Setiap transaksi menghasilkan pemasukan, dan setiap tahun, kekayaan kerajaan terus bertambah. Catatan sejarah dari berbagai sumber asing memberikan gambaran mengenai skala kemakmuran yang dimiliki Sriwijaya. Pada tahun 671 Masehi, seorang biksu Tiongkok bernama Yijing singgah di Sriwijaya dalam perjalanannya menuju India. Ia menggambarkan Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran Buddha yang maju dan ramai dikunjungi pelajar dari berbagai wilayah Asia. Bagi para sejarawan, catatan Yijing menjadi salah satu bukti bahwa Sriwijaya bukan sekadar pelabuhan dagang biasa. Kerajaan ini telah berkembang menjadi pusat kekuasaan yang memiliki pengaruh ekonomi, budaya, dan keagamaan dalam skala internasional. Seiring berjalannya waktu, jaringan perdagangan Sriwijaya semakin luas. Kapal-kapal yang berlayar dari Tiongkok menuju India atau Timur Tengah sering berhenti di wilayah kekuasaan kerajaan tersebut. Komoditas bernilai tinggi seperti kapur barus, rempah-rempah, emas, gading, kayu langka, dan berbagai barang mewah lainnya diperdagangkan melalui pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya. Dalam dunia perdagangan abad pertengahan, posisi seperti ini setara dengan menguasai salah satu simpul ekonomi paling penting di kawasan. Semakin ramai perdagangan berlangsung, semakin besar pula kekayaan yang mengalir ke kas kerajaan. Bukti kemakmuran itu masih dapat ditemukan hingga sekarang. Berbagai artefak yang dikaitkan dengan Sriwijaya menunjukkan penggunaan emas dalam jumlah yang tidak sedikit. Para arkeolog menemukan cincin emas, kalung, patung keagamaan berlapis emas, ornamen kerajaan, serta berbagai benda ritual yang menunjukkan bahwa logam mulia memiliki peran penting dalam kehidupan elit kerajaan. Benda-benda tersebut bukan hanya simbol status, tetapi juga menunjukkan kemampuan ekonomi yang luar biasa untuk ukuran zamannya. Jika artefak yang ditemukan saat ini hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan peninggalan Sriwijaya, maka jumlah kekayaan yang pernah dimiliki kerajaan tersebut kemungkinan jauh lebih besar daripada yang dapat dibayangkan. Namun tidak ada kerajaan yang bertahan selamanya. Memasuki abad ke-11, posisi Sriwijaya mulai menghadapi tekanan dari berbagai arah. Pada tahun 1025, armada dari kerajaan Chola di India Selatan melancarkan serangan besar terhadap wilayah Sriwijaya. Meskipun kerajaan tersebut tidak langsung runtuh, serangan itu melemahkan pengaruhnya di jalur perdagangan internasional. Dalam abad-abad berikutnya, muncul kekuatan-kekuatan baru yang mulai menyaingi dominasi Sriwijaya. Jalur perdagangan berubah, pusat kekuasaan bergeser, dan perlahan-lahan nama Sriwijaya mulai menghilang dari panggung sejarah. Yang membuat para sejarawan bingung bukanlah fakta bahwa Sriwijaya runtuh. Banyak kerajaan besar mengalami nasib yang sama. Misteri sebenarnya muncul setelahnya. Ketika para peneliti modern mulai mencari jejak kerajaan tersebut, mereka menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada istana megah seperti yang ditemukan di banyak kerajaan besar lain di Asia. Tidak ada kompleks batu raksasa yang dapat menunjukkan pusat kekuasaan kerajaan.
Yang ditemukan justru potongan-potongan kecil sejarah yang tersebar di berbagai lokasi, prasasti, artefak emas, pecahan keramik, dan benda-benda berharga lainnya. Semakin banyak penelitian dilakukan, semakin besar pula pertanyaan yang muncul. Jika Sriwijaya pernah menjadi salah satu kerajaan terkaya di Asia Tenggara selama berabad-abad, kemana seluruh kekayaannya pergi? Mengapa hanya sebagian kecil yang berhasil ditemukan? Apakah emas-emas kerajaan telah dijarah, dilebur, dan diperdagangkan kembali selama berabad-abad? Atau mungkinkah sebagian besar kekayaan itu masih tersembunyi di suatu tempat yang belum pernah ditemukan? Pertanyaan tersebut mulai menarik perhatian bukan hanya para sejarawan dan arkeolog, tetapi juga masyarakat umum. Dari generasi ke generasi, muncul cerita tentang harta kerajaan yang disembunyikan, kapal-kapal yang membawa emas lalu menghilang, dan kota kuno yang kini terkubur di bawah lumpur Sungai Musi. Sebagian cerita mungkin hanya legenda, sebagian lainnya mungkin berakar pada peristiwa nyata yang telah lama terlupakan. Namun satu hal tidak berubah, semakin sedikit jawaban yang ditemukan, semakin besar pula misteri yang mengelilingi emas kerajaan Sriwijaya yang hilang. Misteri mengenai hilangnya kekayaan Sriwijaya tidak muncul dalam semalam. Selama berabad-abad setelah kerajaan itu kehilangan pengaruhnya, masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Musi tetap hidup berdampingan dengan sisa-sisa sejarah yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Di beberapa tempat, penduduk menemukan benda-benda kuno ketika menggali tanah, membuat pondasi rumah, atau mencari ikan di sungai. Kadang yang ditemukan hanyalah pecahan keramik tua, kadang berupa manik-manik atau logam yang telah tertutup lumpur selama ratusan tahun. Temuan-temuan kecil seperti ini perlahan membentuk keyakinan bahwa masih ada sesuatu yang jauh lebih besar yang tersembunyi di bawah permukaan. Seiring berjalannya waktu, muncul cerita yang berusaha menjelaskan kemana kekayaan Sriwijaya menghilang. Salah satu versi yang paling sering diceritakan menyebut bahwa para penguasa Sriwijaya sengaja menyembunyikan emas kerajaan ketika ancaman terhadap kerajaan mulai meningkat. Menurut cerita tersebut, para bangsawan mengetahui bahwa masa kejayaan mereka akan berakhir. Untuk mencegah harta kerajaan jatuh ke tangan musuh, emas, perhiasan, dan benda-benda berharga lainnya dikumpulkan lalu dipindahkan ke lokasi rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Setelah kerajaan runtuh, para penjaga rahasia itu meninggal dunia dan lokasi penyimpanan harta tidak pernah diketahui lagi. Versi lain yang berkembang di masyarakat Palembang menghubungkan hilangnya kekayaan kerajaan dengan Sungai Musi. Sungai yang menjadi sumber kehidupan Sriwijaya selama berabad-abad dipercaya juga menjadi tempat persembunyian terakhir sebagian hartanya. Dalam cerita rakyat yang beredar dari generasi ke generasi, terdapat keyakinan bahwa peti-peti berisi emas pernah ditenggelamkan secara sengaja di bagian tertentu sungai. Sebagian cerita bahkan menggambarkan adanya dermaga rahasia tempat kapal-kapal kerajaan membuang muatan berharga mereka ke dalam air sebelum musuh berhasil mencapai pusat kekuasaan Sriwijaya. Semakin jauh cerita itu berkembang, semakin besar pula skala legenda yang muncul. Di beberapa versi, bukan hanya emas yang hilang, melainkan seluruh pusat kota Sriwijaya. Masyarakat mulai membayangkan adanya kota besar yang kini terkubur jauh di bawah lumpur Sungai Musi. Rumah-rumah kayu, kuil, gudang perdagangan, pelabuhan, dan ruang penyimpanan kerajaan dipercaya masih berada di bawah lapisan sedimen yang terus bertambah selama berabad-abad. Tidak ada bukti yang dapat membenarkan cerita tersebut secara langsung. Tetapi legenda itu bertahan karena tampak sesuai dengan satu kenyataan yang tidak terbantahkan. Para arkeolog memang belum pernah menemukan pusat kota Sriwijaya secara utuh. Menariknya, legenda tersebut tidak hanya hidup di kalangan masyarakat biasa. Bahkan sebagian peneliti mengakui bahwa masih banyak aspek Sriwijaya yang belum dipahami sepenuhnya. Berbeda dengan kerajaan besar lain yang meninggalkan bangunan batu megah, Sriwijaya diduga banyak menggunakan struktur kayu yang lebih mudah rusak oleh waktu. Akibatnya, sebagian besar peninggalan fisik kerajaan mungkin telah hancur atau tertutup sedimen sungai.
Celah inilah yang kemudian dimasuki oleh berbagai cerita mengenai kota yang hilang dan harta yang belum ditemukan. Di tengah berkembangnya legenda tersebut, muncul pula kisah tentang kapal-kapal kerajaan yang membawa kekayaan Sriwijaya ke lokasi lain sebelum kerajaan runtuh. Menurut cerita ini, sebagian emas dan benda berharga dimuat ke kapal lalu dikirim ke tempat yang lebih aman. Namun kapal-kapal tersebut tidak pernah mencapai tujuan. Ada yang diyakini tenggelam akibat badai. Ada yang disebut dirampok di laut. Bahkan ada cerita yang menyebut kapal-kapal itu menghilang tanpa jejak. Hingga kini tidak ada bukti sejarah yang mampu membenarkan kisah tersebut. Tetapi cerita itu terus muncul dalam berbagai versi di sepanjang pesisir Sumatera. Tidak semua legenda yang berkembang berkaitan langsung dengan emas. Beberapa cerita justru berpusat pada sosok-sosok yang dipercaya menjaga peninggalan Sriwijaya. Di sejumlah daerah sekitar Palembang dan Bukit Seguntang, berkembang kisah mengenai penjaga tak kasat mata yang melindungi harta kerajaan. Menurut cerita masyarakat setempat, orang yang mencoba mengambil benda-benda kuno tanpa izin dapat mengalami kejadian aneh setelahnya. Ada yang mengaku mengalami mimpi berulang, mendengar suara-suara misterius, atau merasa diawasi setelah membawa pulang artefak tertentu. Perlu dicatat bahwa cerita-cerita tersebut merupakan bagian dari folklore masyarakat dan tidak memiliki bukti historis maupun ilmiah yang dapat memverifikasi kebenarannya. Namun keberadaan cerita itu menunjukkan satu hal penting. Bagi sebagian masyarakat, peninggalan Sriwijaya bukan sekadar benda berharga dari masa lalu. Ia dianggap sebagai bagian dari warisan yang memiliki makna khusus dan harus diperlakukan dengan hormat. Yang membuat legenda emas Sriwijaya berbeda dari banyak kisah harta karun lainnya adalah kenyataan bahwa sebagian cerita tersebut tampak memiliki pijakan di dunia nyata. Tidak seperti legenda yang sepenuhnya bergantung pada cerita lisan, misteri Sriwijaya terus diperkuat oleh temuan-temuan arkeologis yang sesekali muncul dari dasar Sungai Musi. Setiap kali sebuah cincin emas atau artefak kuno ditemukan, masyarakat kembali bertanya apakah itu hanya bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Apakah benda tersebut berasal dari kekayaan kerajaan yang hilang? Ataukah masih ada ribuan artefak lain yang belum ditemukan? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi semakin menarik ketika para penyelam lokal mulai menemukan benda-benda berharga dalam jumlah yang tidak sedikit di dasar Sungai Musi. Temuan tersebut bukan lagi sekadar cerita rakyat atau legenda turun-temurun. Untuk pertama kalinya, misteri emas Sriwijaya mulai memasuki wilayah yang dapat disentuh, difoto, diperjualbelikan, dan diteliti. Dan dari sanalah babak baru dalam pencarian harta Sriwijaya dimulai. Selama bertahun-tahun, legenda tentang emas Sriwijaya hidup terutama melalui cerita rakyat dan dugaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun memasuki akhir abad ke-20, situasi mulai berubah. Bukan karena para arkeolog menemukan istana kerajaan yang hilang, melainkan karena Sungai Musi perlahan mulai mengungkap sebagian rahasianya sendiri. Dari dasar sungai yang selama berabad-abad tertutup lumpur, berbagai benda kuno mulai muncul ke permukaan. Awalnya temuan tersebut dianggap sebagai benda-benda terpisah yang tidak memiliki hubungan satu sama lain. Namun semakin banyak artefak ditemukan, semakin sulit untuk mengabaikan kemungkinan bahwa sebagian besar sejarah Sriwijaya memang masih tersembunyi di bawah aliran sungai itu. Banyak penemuan tidak berasal dari ekspedisi ilmiah besar atau proyek arkeologi pemerintah. Justru sebagian berasal dari nelayan, pencari ikan, dan penyelam lokal yang sehari-harinya bekerja di Sungai Musi. Ketika menyelam untuk mencari ikan atau benda bernilai jual, beberapa dari mereka mulai menemukan artefak yang tampak tidak biasa. Ada cincin emas dengan ukiran rumit. Ada lonceng perunggu yang diduga berasal dari masa kuno. Ada pula manik-manik, koin, perhiasan, dan berbagai benda lain yang jelas bukan berasal dari masa modern. Bagi sebagian penemu, benda-benda tersebut merupakan sumber penghasilan tambahan. Namun bagi para peneliti sejarah, setiap artefak adalah petunjuk kecil yang mengarah pada masa lalu Sriwijaya. Seiring meningkatnya jumlah temuan,
perhatian mulai datang dari berbagai pihak. Para arkeolog melihat pola yang menarik. Banyak artefak yang ditemukan menunjukkan hubungan perdagangan internasional yang luas. Sebagian memiliki pengaruh budaya India. Sebagian menunjukkan hubungan dengan Tiongkok. Ada pula benda-benda yang diduga digunakan dalam ritual keagamaan Buddha yang pernah berkembang di Sriwijaya. Temuan-temuan ini memperkuat gambaran bahwa wilayah tersebut memang pernah menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang sangat kaya. Namun di saat yang sama, muncul sebuah masalah yang jauh lebih besar. Sebagian besar artefak tidak ditemukan dalam kondisi yang ideal untuk penelitian ilmiah. Banyak benda langsung berpindah tangan kepada pengepul atau kolektor. Beberapa dijual melalui pasar barang antik. Sebagian lainnya dilaporkan keluar dari Indonesia tanpa dokumentasi yang memadai. Ketika sebuah artefak kehilangan informasi mengenai lokasi penemuan, kedalaman, dan konteks arkeologisnya, para peneliti kehilangan salah satu petunjuk terpenting untuk memahami sejarahnya. Akibatnya, meskipun jumlah benda yang ditemukan terus bertambah, banyak informasi yang justru hilang bersamaan dengan proses tersebut. Pada awal abad ke-21, muncul fenomena yang oleh sebagian masyarakat setempat disebut sebagai demam emas Musi. Semakin banyak orang mulai turun ke sungai dengan harapan menemukan artefak bernilai tinggi. Sebagian menggunakan peralatan sederhana. Sebagian lainnya menyelam secara rutin di lokasi-lokasi yang dianggap menjanjikan. Rumor mengenai penemuan besar mulai beredar dari mulut ke mulut. Ada cerita tentang seseorang yang menemukan perhiasan emas dalam jumlah banyak dalam satu penyelaman. Ada pula kisah tentang benda-benda berharga yang dijual diam-diam kepada kolektor dengan harga yang sangat tinggi. Sebagian cerita mungkin benar, sebagian lainnya sulit diverifikasi. Namun semua cerita tersebut memiliki dampak yang sama. Semakin banyak orang percaya bahwa masih ada harta besar yang menunggu ditemukan di dasar Sungai Musi. Di tengah maraknya aktivitas pencarian harta, muncul pula rumor-rumor yang lebih spektakuler. Salah satu yang paling terkenal adalah cerita tentang lokasi rahasia di dasar sungai yang disebut-sebut menyimpan konsentrasi artefak dalam jumlah besar. Menurut cerita yang beredar, beberapa penyelam pernah menemukan area yang dipenuhi benda-benda kuno, mulai dari perhiasan emas hingga artefak keagamaan. Namun tidak ada koordinat yang pernah dipublikasikan. Tidak ada dokumentasi ilmiah yang dapat memverifikasi klaim tersebut. Sebagian orang percaya lokasi itu benar-benar ada. Sebagian lainnya menganggap cerita tersebut hanya mitos yang berkembang di kalangan pemburu harta. Misteri semakin dalam ketika sejumlah artefak yang ditemukan menunjukkan kualitas pengerjaan yang luar biasa. Beberapa benda emas memiliki detail yang sangat rumit dan menunjukkan tingkat keahlian tinggi dalam pengolahan logam. Bagi para sejarawan, benda-benda tersebut menjadi bukti bahwa Sriwijaya memang memiliki akses terhadap sumber daya dan pengrajin yang sangat terampil. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang lebih besar. Jika artefak yang ditemukan saat ini hanyalah pecahan kecil dari keseluruhan kekayaan kerajaan, berapa banyak yang masih belum ditemukan? Dan yang lebih penting, di mana lokasi pusat kekayaan itu sebenarnya berada? Selain rumor mengenai harta, berkembang pula cerita-cerita yang lebih sulit dijelaskan. Beberapa penyelam lokal mengaku mengalami pengalaman aneh saat mencari artefak. Ada yang mengatakan melihat cahaya bergerak di bawah permukaan air pada malam hari. Ada yang mengaku mendengar suara seperti dentingan logam dari dasar sungai meskipun tidak ada aktivitas di sekitarnya. Sebagian bahkan mengaku bermimpi didatangi sosok berpakaian kuno setelah menemukan benda tertentu. Penting untuk dicatat bahwa cerita-cerita ini tidak pernah diverifikasi secara ilmiah dan berasal dari kesaksian individu yang sulit dibuktikan. Namun kisah-kisah tersebut terus menyebar dan menjadi bagian dari folklore modern yang mengelilingi misteri Sriwijaya. Salah satu teori yang paling menarik muncul dari gabungan antara temuan arkeologi dan kondisi geografis Sungai Musi sendiri. Beberapa peneliti berpendapat bahwa pusat aktivitas Sriwijaya mungkin tidak berada di daratan seperti kota-kota kuno lainnya.
Sebagian besar permukiman kemungkinan dibangun di atas air atau di tepi sungai menggunakan struktur kayu. Jika teori ini benar, maka selama berabad-abad bangunan-bangunan tersebut dapat runtuh, tenggelam, lalu tertutup lapisan lumpur dan sedimen. Dalam skenario seperti itu, artefak yang muncul dari dasar sungai bukanlah benda yang hanyut secara acak, melainkan sisa-sisa dari sebuah pusat peradaban yang pernah berdiri tepat di lokasi tersebut. Semakin banyak temuan ditemukan, semakin besar pula misteri yang muncul. Tidak ada yang meragukan bahwa Sriwijaya pernah menjadi kerajaan yang sangat kaya. Bukti-buktinya terus bermunculan dari dasar Sungai Musi. Namun bukti yang sama juga menunjukkan betapa sedikitnya yang sebenarnya diketahui tentang kerajaan tersebut. Hingga hari ini, para peneliti masih memperdebatkan lokasi pasti pusat kekuasaan Sriwijaya, skala sebenarnya dari kekayaannya, dan nasib sebagian besar harta yang pernah dimilikinya. Di tengah tumpukan artefak, rumor pemburu harta, dan cerita yang terus berkembang, muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah emas Sriwijaya benar-benar hilang dan masih menunggu untuk ditemukan? Ataukah sebagian besar kekayaan itu sebenarnya telah lama tersebar, dijarah, dilebur, dan berpindah tangan selama berabad-abad? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, para arkeolog dan sejarawan mulai meninggalkan dunia legenda dan beralih pada penjelasan yang lebih rasional. Namun seperti banyak misteri sejarah lainnya, jawaban yang ditemukan ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Setelah puluhan tahun penelitian, ratusan artefak ditemukan, dan berbagai teori dikemukakan, para arkeolog akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang cukup mengejutkan. Kemungkinan terbesar adalah bahwa misteri emas Sriwijaya tidak memiliki satu jawaban tunggal. Tidak ada bukti yang menunjukkan keberadaan sebuah ruang harta raksasa seperti yang sering digambarkan dalam cerita petualangan. Tidak ada peta kuno yang menunjukkan lokasi pasti penyimpanan emas kerajaan. Tidak ada pula catatan sejarah yang menyebut bahwa seluruh kekayaan Sriwijaya pernah dikumpulkan dalam satu tempat sebelum kerajaan itu runtuh. Semakin dalam penelitian dilakukan, semakin jelas bahwa kekayaan Sriwijaya kemungkinan tersebar jauh lebih luas daripada yang dibayangkan banyak orang. Untuk memahami alasannya, para peneliti melihat kembali bagaimana Sriwijaya berfungsi pada masa kejayaannya. Berbeda dengan kerajaan agraris yang berpusat pada satu kota besar di daratan, Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang hidup dari jaringan perdagangan. Kekayaannya tidak hanya berada di istana atau pusat pemerintahan. Emas, perhiasan, komoditas dagang, dan barang berharga lainnya tersebar di pelabuhan, gudang, kapal dagang, tempat ibadah, pusat administrasi, serta permukiman elit yang membentang di sepanjang wilayah kekuasaannya. Dengan sistem seperti itu, hilangnya kerajaan tidak otomatis berarti seluruh kekayaannya menghilang ke satu lokasi rahasia. Sebaliknya, kekayaan tersebut bisa saja tersebar, berpindah tangan, atau hilang secara bertahap selama ratusan tahun. Faktor alam juga memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk misteri ini. Sungai Musi yang terlihat tenang saat ini sebenarnya telah mengalami perubahan selama lebih dari 1000 tahun. Aliran sungai bergeser, endapan lumpur terus bertambah, vegetasi berubah. Wilayah yang dahulu menjadi pusat aktivitas manusia dapat tertutup lapisan sedimen setebal beberapa meter. Para arkeolog meyakini bahwa banyak situs yang berkaitan dengan Sriwijaya kemungkinan masih berada di bawah lapisan lumpur tersebut. Jika benar demikian, maka sebagian peninggalan kerajaan mungkin masih berada di tempatnya, hanya saja belum ditemukan karena tersembunyi jauh di bawah permukaan. Kondisi ini semakin rumit karena sebagian besar bangunan Sriwijaya diduga dibangun menggunakan kayu. Berbeda dengan batu, kayu jauh lebih rentan terhadap kerusakan akibat kelembaban, banjir, perubahan cuaca, dan aktivitas biologis. Setelah ratusan tahun berlalu, sebagian besar struktur tersebut kemungkinan telah hancur tanpa meninggalkan bentuk yang mudah dikenali. Yang tersisa hanyalah benda-benda yang mampu bertahan terhadap waktu, seperti emas, perunggu, batu, dan keramik.
Inilah sebabnya mengapa para peneliti sering menemukan artefak terpisah tanpa menemukan bangunan besar yang biasanya menjadi petunjuk keberadaan sebuah ibu kota kuno. Selain faktor alam, sejarah panjang Asia Tenggara juga memberikan kemungkinan lain yang tidak kalah masuk akal. Selama berabad-abad, wilayah bekas kekuasaan Sriwijaya mengalami peperangan, perebutan kekuasaan, migrasi penduduk, dan perubahan ekonomi. Dalam situasi seperti itu, logam mulia memiliki nilai yang sangat tinggi. Emas dapat dilebur, dibentuk ulang, diperdagangkan, atau digunakan kembali tanpa meninggalkan identitas aslinya. Sebuah mahkota dapat berubah menjadi perhiasan. Sebuah patung emas dapat dilebur menjadi batangan logam. Dalam rentang waktu 1000 tahun, proses seperti itu dapat menghapus jejak asal-usul suatu benda sepenuhnya. Karena itulah sebagian peneliti berpendapat bahwa sebagian besar emas Sriwijaya mungkin tidak hilang dalam arti sebenarnya, melainkan telah beredar kembali di masyarakat selama berabad-abad dalam bentuk yang berbeda. Namun ada satu kemungkinan lain yang terus menjadi bahan diskusi hingga saat ini. Ketika berbagai artefak mulai ditemukan dari dasar Sungai Musi pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, tidak semuanya masuk ke museum atau lembaga penelitian. Sebagian dijual kepada kolektor pribadi, sebagian berpindah ke pasar barang antik, sebagian lainnya diduga keluar dari Indonesia tanpa dokumentasi yang jelas. Jika dugaan tersebut benar, maka sebagian peninggalan Sriwijaya mungkin sudah ditemukan sejak lama tetapi kini tersebar di berbagai koleksi yang tidak dapat diakses oleh publik maupun peneliti. Dalam skenario ini, misteri bukan lagi tentang harta yang masih tersembunyi di bawah tanah, melainkan tentang artefak yang telah ditemukan tetapi kehilangan konteks sejarahnya. Di sisi lain, para arkeolog juga mengingatkan bahwa penemuan artefak dalam jumlah besar tidak selalu berarti keberadaan ruang harta yang belum ditemukan. Sebuah cincin emas atau patung Buddha kecil yang ditemukan di sungai memang menunjukkan adanya kekayaan pada masa lalu, tetapi tidak secara otomatis membuktikan keberadaan gudang emas kerajaan. Banyak benda berharga dapat tersebar akibat banjir, aktivitas perdagangan, kecelakaan kapal, atau perubahan aliran sungai selama berabad-abad. Karena itu, setiap penemuan harus dipahami sebagai bagian dari teka-teki yang lebih besar, bukan sebagai jawaban akhir. Meski demikian, ada satu fakta yang tidak dapat disangkal. Semakin banyak penelitian dilakukan, semakin kuat pula bukti bahwa Sriwijaya memang merupakan salah satu kerajaan terkaya yang pernah muncul di Asia Tenggara. Setiap artefak yang ditemukan memperlihatkan tingkat kemakmuran, keterampilan, dan hubungan perdagangan yang luar biasa luas. Yang masih menjadi misteri bukanlah apakah Sriwijaya pernah kaya, melainkan seberapa besar kekayaan itu sebenarnya dan apa yang terjadi terhadap sebagian besar peninggalannya setelah kerajaan tersebut menghilang dari sejarah. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu sejak masa kejayaan Sriwijaya. Sungai Musi masih mengalir melewati wilayah yang dahulu menjadi pusat perdagangan dunia. Sesekali, sungai itu mengembalikan potongan kecil masa lalu berupa cincin emas, perhiasan kuno, atau artefak yang telah lama terkubur lumpur. Setiap penemuan baru membawa harapan bahwa misteri ini akhirnya akan terpecahkan. Namun hingga hari ini, tidak ada seorang pun yang dapat menunjukkan lokasi pasti tempat seluruh kekayaan Sriwijaya berada. Mungkin sebagian masih tersembunyi di bawah sedimen sungai. Mungkin sebagian telah lama tersebar ke berbagai penjuru dunia. Atau mungkin, seperti banyak misteri sejarah lainnya, jawabannya berada di antara legenda dan kenyataan. Yang pasti, selama pertanyaan itu belum terjawab, emas kerajaan Sriwijaya yang hilang akan tetap menjadi salah satu teka-teki arkeologi terbesar dalam sejarah Indonesia, sebuah misteri yang terus memancing para peneliti, pemburu harta, dan masyarakat umum untuk mencari jejak peradaban yang pernah menguasai jalur perdagangan Asia, lalu menghilang tanpa pernah benar-benar meninggalkan seluruh rahasianya.